Ya, Saudara, Kisru PBDB ini memang harus memahami lebih dalam karena memang tidak mudah untuk kemudian memahami secara langsung atau instan. Saya baru mendapatkan informasi yang jelas tadi dari Ketua Komisi 10 DPR RI, fraksi PKB, Bung Saiful. Sebelum saya ke Bung Iman, saya ingin kembali berdialog dengan adik kita, Arista. Arista, ini sekarang berarti sudah terpental, artinya harus swasta. Iya. Harus swasta. Itu. Tapi Anda kan tidak masuk ke afirmasi, jadi di bayangan saya, Anda termasuk yang mampu? Enggak juga. Enggak juga. Ayah, ibu? Udah enggak ada kan? Ayah, ibu sudah meninggal? Iya, udah meninggal. Ayah meninggal Kecil. sudah lama? Waktu aku TK sih. TK, ibu? Iya, kalau ibu bunda itu pas SD kelas 2. SD kelas 2. Jadi sekarang Arista yatim piatu. Iya. Tinggal sama Kakek nenek. kakek nenek. Kakek nenek sudah pensiun? Iya. Lalu biaya sekolah gimana? Kan kebetulan negeri ya, alhamdulillah lancar-lancar aja, iya Tapi gratis. sekarang harus masuk swasta minimal berapa? 15 juta? 15 juta. 15 Dan itu juga sekolah yang artinya yang diharapkan itu sudah tutup sejak tahun akhir Desember ya. Iya. Oh, pendaftarannya sudah duluan mereka? Sudah duluan, swasta. iya. Terus gimana sekarang, Arista? Ya kalau memang aku nggak masuk mana-mana ya terpaksa nggak sekolah. Udah di rumah aja. Cuti setahun dulu? Iya. Nanti tahun depan baru coba lagi? Iya, itu pun kalau aku nggak malu sih, karena kan malu pasti kalau temen aku misalnya kebetulan yang tua masuk, kan kayak Kamu kok lebih tua jadi sendiri gitu. ya maksudnya kok jadi adik kelas gitu, padahal tadinya setara gitu kan, malu, ada malunya juga sih Tapi sebenarnya. kan bukan karena tinggal kelas, cuma setahun cuti Iya, tidak belajar karena tentu itu juga juga. sangat tidak mengenakan. Iya. Luar biasa. Jadi ini belum tahu sekarang, sekolah swasta pun sudah tutup semua? Sudah coba cari-cari misalnya sama nenek misalnya? Iya. Nenek usia berapa? Usia berapa ya? Berapa? 60, 70. Oh, sudah 70. Iya. Kakek juga sudah 70-an ya. Dan keduanya sudah pensiunan. Iya. Jadi tidak ada biaya lebih begitu ya. Jadi selama ini mungkin dibantu oleh paman. Kalau bibi. selama ini kan aku juga hobi melukis. Dari melukis pun bisa, maksudnya Kamu udah itu cari pun uang sendiri? iya. Berapa Dari dari lukisan? kalaupun laku ya, itu satu lukisan ada yang 5 juta, 10 juta. Itu pun kalau Ukuran laku. besar? Iya. Kamu lukis apa biasanya? Pemandangan ada, Gunung ya? terus ada orang juga kayak permainan tradisional gitu. Oke. Iya. Jadi sekarang ya kamu sama sekali nggak ada ide. Kakek nenek juga sama sekali nggak tahu nih mau kemana. Nggak tahu. Yang ada di bayangan kamu cuma satu. Ya kamu cuti dulu setahun. Iya. Dan itu puluhan ribu loh, Bung Eman. Untuk SMP saja itu belum dihitung SMA dan SD. DKI Jakarta loh. Jadi kalaupun itu nanti tertampung lagi mulai hari ini sampai tanggal 3 dengan jalur akademik dan sebagainya, itu tidak tertampung. Jadi apa yang dirasakan di Arista ini itu akan dirasakan semua, dan hari ini sudah dilakukan itu. Itulah yang saya katakan tadi, saya khawatir karena dampaknya ada 6 yang melaporkan ke Komnas Perlindungan Anak yang melakukan percobaan bunuh diri. Bahkan ada 1 ya dengan dialog bahwa anaknya tadi tidak mau masuk swasta karena berkeinginan masuk ke negeri. Dia tawarkan kepada anaknya, nak sudah nggak usah negeri walaupun kau tidak lulus, kau masuklah ke swasta. Anaknya tidak mau, meninggal akibat memang ada penyakit bawaan, asam lambungnya tinggi, tetapi karena dia memikirkan dia ditolak masuk ke SMA. Nah ini kan dampak-dampak sosial ini harus dipertimbangkan. Di samping banyak anak-anak tahun ini akan kehilangan hak atas pendidikannya. Jadi saya sepakat dengan Pak Saiful Huda sebagai Ketua Komisi 10 harus menyatakan ini ditolak dan ini betul-betul batal demi hukum. Sudah jelas loh dijelaskan itu. Untuk satu aspek yang zonasi ya? Iya. Untuk prestasi sudah benar? Benar. Oke. Nah oleh karena itu menurut saya harus mempertimbangkan perspektif anaknya sendiri. Baik. Ini kalau misalnya pemerintah, oke, kalau berani dengan kebijakan seperti ini misalnya, dampaknya misalnya dia mau masuk swasta, swasta yang favorit sudah tutup. Oke, yang mungkin yang sedang-sedang ya, yang sedang proses itu. Ada nggak stimulus dari pemerintah daerah untuk keluarga-keluarga yang tidak mampu untuk membiayai sekolah di swasta? Apakah ada itu misalnya?
Dan itu harus menjadi kewajiban dari Pemda DKI untuk menolong agar anak-anak haknya tidak hilang atas pendidikan. Ini kan tidak ada. Yang sangat kecewa Komnas Perlindungan Anak karena memberikan perhatian pada anak-anak, khususnya hak anak atas pendidikan. Pak Gubernur juga nggak nongol, nggak ngomong apapun sedikit pun tentang ini gitu loh. Saya kira beliau itu sangat paham tentang dunia pendidikan karena sebelumnya beliau kan orang pendidikan, bahkan penggagas ayo mengajar dan sebagainya, paham betul. Ketika ini terjadi diskriminasi, maka sebenarnya Gubernur DKI Jakarta sudah bisa ambil kesimpulan, batalkan itu, lakukan ulang, lalu kemudian berikan solusi-solusi yang terbaik supaya anak tidak mengalami Dan ini kehilangan pekerjaan. zonasi ini bermasalah, tidak bisa kemudian diukur berdasarkan wilayah kelurahan atau kecamatan. Harus titik GPS. Betul, nggak mungkin Karena itu nggak kelurahan. mungkin seleksinya Iya. kalau seandainya kelurahan atau kecamatan pasti akan kembali lagi ke usia. Betul, itu menjadi soal. Itu berarti kan bahwa kebijakan itu, juknis itu betul-betul tidak bisa dijalankan. Dan itu paling ekstrimnya melanggar hak anak atas pendidikan gitu loh. Jadi harus dihitung dari titik GPS di mana anak itu tinggal berdasarkan domisilinya Betul, ke sekolah itu. sekolah itu. Dan seleksinya digunakan yang mana yang paling dekat. Benar. Oke, baik. Saya ke Bung Iman Satria. Bung Iman, tentu Anda Ya. menyaksikan, Anda mendengarkan apa yang sudah kami perbincangkan. Komentar Anda, Bung Iman. Ya, saya mau mengomentari masalah kalau kita menghitung pakai jarak ya, Mas. Rupanya di beberapa daerah perhitungan pakai jarak pun kisruh. Terjadi di Bekasi, di Solo. Ini terjadi juga dengan perhitungan jarak, tapi juga tidak smooth apa yang terjadi di Jakarta. Apapun yang di Jakarta, Mas, kita mau pakai jarak, mau pakai usia, tetap daya tampung yang menjadi masalah utama. Daya tampung kita hanya bisa mentampung kurang lebih 30%. Jadi saya rasa daya tampung yang harus kita perbaiki untuk masa yang akan datang. Saya rasa itu. Jadi memang betul bahwa Kadisdik DKI, kami juga mencoba untuk mengundang Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun sampai acara ini tayang kami belum mendapatkan konfirmasi atas kesediaan mereka. Saya ingin tanya, artinya memang betul bahwa dari SMP ke SMA itu kerucut. Jadi siswa SMP yang lulus dengan siswa SMA dengan kapasitas SMA atau SMK negeri itu sangat tidak imbang. Sepertiganya kalau tidak salah. Betul demikian, Bung Iman? Betul sekali. Memang itulah gitu loh. Dari SMP ke SMA, SMA-nya lebih dikit loh. Lulusan SMA makin banyak. Ini problem yang ada di Jakarta. Jadi ke depannya kita akan perbaiki prasarana sekolah agar ini bisa tidak menjadi masalah lagi di kemudian hari. Jadi kunci utamanya adalah di kapasitas jenjang pendidikan lanjutan. Betul. Oke, SD lebih besar ketimbang SMP, SMP Iya. lebih besar, SMP lebih kecil ketimbang SMA. SMA Jadi makin ke atas makin mengerucut ya. betul. Oke, terakhir sebelum saya ke Bung Aris, saya ke Bung Saiful Huda. Bung Saiful Huda, tentu ini memang Jakarta, tapi permasalahan Jakarta adalah barometer Indonesia dan juga Jakarta ibu kota negara. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Ya, di dalam Permendikbud lagi saya ingin sampaikan, ada mandat yang harus dilakukan oleh Pemda di seluruh Indonesia menyangkut soal ketika dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB, kesimpulannya adalah kekurangan daya tampung. Pemda wajib langsung membangun sekolah, bikin ruang baru. Saya melihat evaluasi ini tidak termasuk yang tidak dilaksanakan oleh Pemda DKI secara maksimal. Jadi hari ini sudah tahu soal daya tampungnya nggak mencukupi, pembuatan atau pembangunan sekolah juga tidak terlaksana dengan baik di DKI. Jadi akhirnya masalahnya numpuk, Mas Aiman. Jadi sekali lagi saya ulangi, soal jalur zonasi ini ada 3 kesalahan yang dilakukan oleh Distrik DKI. Dari kuota 40, semestinya 50, dikurangi hanya 40. Ya. 40% itu artinya kurang lebih sekitar 15.000 anak-anak itu akhirnya nggak bisa masuk. Gitu. Jadi 10% dikurangi itu artinya 15.000 anak-anak akhirnya mengalami korban diskriminasi kebijakan, termasuk adik kita ini. Gitu. Oke, itu ya.
Yang kedua soal usia yang diperlakukan sejak dari awal. Yang ketiga soal mengukur zonasi. Ya. Zonasi itu semestinya diukur dari titik ordinat sekolah. Itu dia. Pakai GPS begitu ya? Iya, sekolah bukan kelurahan gitu. Ya, ya. Dari sini aja udah salah gitu. Dari sini udah salah. Karena kalau bicara soal kelurahan pasti akan terbentur di usia lagi untuk menyeleksinya. Betul. Artinya pasal 25 ayat 1 tidak dilaksanakan oleh distrik DKI. Ya, ya. Itu poin pentingnya menurut saya. Jadi sekali lagi Ada pelanggaran dari situ, apa yang kemudian bisa dilakukan? pelanggaran dan ini ya harus dibatalkan oleh Kemendikbud. Kalau tidak bisa digugat dan kemudian bisa jadi kisruh kemudian hari. Bisa di class action Bisa klasik. dan saya melihat masyarakat sedang melakukan class action ini. Gitu. Oke, baik, baik. Tapi gini, saya ingin menegaskan Ya, silakan. satu hal lagi. Di dalam Permendikbud juga dinyatakan pada pasal 28, wajib hukumnya sekolah ketika siswa tidak tertampung di sekolah itu untuk melaporkan ke distrik setempat. Dan distrik setempat wajib hukumnya untuk menyalurkan siswa yang tidak diterima ini untuk bisa tetap sekolah di zonasi yang sama. Kalau sudah penuh, di zonasi terdekat. Artinya apa? Artinya sebanyak apapun jumlah siswa yang lulus untuk bisa masuk ke jenjang SMP dan SMA, kewajiban pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov DKI, mengurus mereka sampai dia bisa sekolah. Jadi jangan sampai ada anak menunggu tahun berikutnya untuk bisa sekolah. Karena belum tentu Itu semua anak juga bukannya- mampu di swasta. Termasuk opsinya di swasta. Termasuk opsi di swasta. Jadi harus ada pendampingan dari Pemprov Tapi misalnya. tetap harus mendapatkan KJP dari pemerintah provinsi. Oke, baik, baik. Terakhir, Bung. Iya, saya kira saya sepakat dengan Pak Saiful Huda ya. Saya kira ini resmi sebagai Komisi 10. Saya kira ini pemerintah DKI harus dengarlah itu. Karena nyata-nyatanya memang tidak ada lagi alasan untuk ngeles apapun, untuk berargumen apapun. Karena dampaknya mengakibatkan banyak anak kehilangan hak atas pendidikannya, membuat resah masyarakat DKI Jakarta, kemudian juga mengakibatkan ketidakpastian anak-anak mendapatkan hak atas pendidikan, dan kemudian bahwa Diknas ini khususnya pada Juknis 501-502 tentang penerimaan siswa baru ini bertentangan dengan Permendikbud 44 2009, maka dengan hormat saya kepada pengambil keputusan, ini kuncinya ada di tangan Pak Gubernur. Pak Gubernur katakan itu dibatalkan, diulang, dan kita duduk bersama untuk mencari solusi demi kepentingan terbaik anak. Masih ada waktu. Masih ada waktu, karena baru Juli nanti, di tanggal 13 Juli dinyatakan itu. Masih ada waktu. Saya kira sekali lagi Pak Gubernur, lihatlah anak-anak DKI Jakarta ini yang merindukan sekolah karena sudah sangat lama menunggu karena virus corona dan sebagainya, dan banyak anak-anak sekarang kehilangan hak atas pendidikan. Saya kira itu yang pesan moral dari Komnas Perlindungan Anak. Baik, terima kasih Bung Aris Merdeka Sirait, terima kasih juga Bung Iman Satria, terima kasih juga Bung Saiful Huda dari Ketua Komisi 10 DPR RI, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan tadi Bung Iman, fraksi Partai Gerindra di DPR DKI Jakarta. Dan mudah-mudahan tetap lanjut sekolah ya, Amin. Arista ya, harus tetap sekolah. Mudah-mudahan ada jalan keluar nanti dicarikan sama-sama, kita terus bersama-sama kita cermati terkait dengan apa yang terjadi di Jakarta ini. Terima kasih telah memberikan informasi di program Sapa Indonesia Malam. Terima kasih juga Bung Aris. Sama-sama. Baik.